Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mengambil daftar hadirnya dulu ya. Yang pertama, Hani, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Sinta. Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir. Nah, tema kita pada hari ini yaitu mengenai fungi atau jamur. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus mengetahui ciri-ciri umum dari kingdom fungi ini. Yang pertama yaitu dia tuh bersifat eukariotik, terus dia tuh umumnya tuh bersifat multiseluler, tapi ada juga yang bersifat uniseluler. Terus dia bereproduksi dengan cara pembentukan spora, terus tubuhnya disusun oleh benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa yang bersatu akan membentuk miselium. Habitatnya tuh biasanya di tempat yang lembab. Di sini ada struktur tubuh fungi. Yang pertama terdiri dari tutup jamur, lamela, cincin. Terus nanti pada lamela itu kita perbesar gitu dengan menggunakan mikroskop. Nanti akan terlihat bagian hifa, inti sel, septa. Lalu pada bagian terakhir yaitu terdapat miselium. Nah, di sini dalam fungi itu dia tuh juga memiliki kelompok-kelompok atau klasifikasinya berdasarkan cara spora dihasilkan. Yang pertama yaitu ada zygomicota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Nah, yang pertama dulu ya, yaitu zygomicota. Zygomicota ini dia tuh memiliki ciri-ciri umum yaitu heterotrof saprofit, terus tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium. Hifa tidak bersekat, spora dihasilkan oleh sporangium, reproduksinya dengan cara aseksual dan seksual. Contohnya itu yaitu terdapat pada jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Nah, di sini ada gambarnya yang dimana dari jamur yang tempe tadi kita berbesar menggunakan mikroskop. Nah, kedua yaitu ascomycota. Ascomycota ini dia tuh memiliki ciri umum heterotrof saprofit, ada yang uniseluler dan multiseluler. Kalau uniselulernya itu misalnya yaitu Saccharomyces, terus tubuhnya tuh disusun oleh hifa dan miselium, dan ada yang memiliki tubuh buah. Hifanya itu bersekat, spora yang dihasilkan oleh conidiospora bila secara aseksual, bila spora dihasilkan secara seksual. Terus reproduksinya itu ada dua, aseksual dan seksual. Contohnya itu yaitu pada jamur roncom atau Neurospora crassa. Nah, ini ada juga contoh-contoh lain dari kelas ascomycota. Nah, yang ketiga yaitu basidiomycota. Ciri umum dari basidiomycota ini yaitu heterotrof saprofit, terus multiseluler, dia tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium, dan tubuh buah hifanya bersekat, spora yang dihasilkan oleh sel basidium melalui reproduksi secara seksual. Reproduksinya ini ada dua juga, yaitu aseksual dan seksual. Contohnya yaitu jamur merang atau Volvarilla volvacea. Nah, ini ada juga contoh-contoh lain dari divisi Basidiomycota, yaitu ada Amanita muscaria, Dictyphora, terus ada jamur kayu, puffballs, dan lainnya. Terakhir yaitu Deuteromycota. Ciri umum Deuteromycota ini yaitu hidup saprofit maupun parasit. Hifanya itu juga bersekat-sekat, dinding selnya memiliki zat kitin. Umumnya dia tuh berbentuk mikroskopis, jadi tak kasat dengan mata gitu. Terus cara reproduksinya itu secara aseksual saja. Jamur Deuteromycota ini tergolong jamur yang tidak sempurna. Terus contohnya itu yaitu Epidermophyton phlocosuum. Nah, ini bentukannya. Bentukan dari
jamur Deuteromycota gitu. Nah, kita mempelajari fungi ini tentu adalah peranannya gitu. Ada peranan yang menguntungkan gitu dan merugikan. Terutama yang untuk peranan secara umum yang menguntungkan yaitu fungi atau jamur berperan sebagai pengurai, dapat dikonsumsi, menghasilkan obat-obatan, terus meningkatkan kesuburan tanaman. Kalau yang merugikan yaitu menyebabkan penyakit pada manusia, dan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Nah, dari masing-masing klasifikasi tadi, dia juga memiliki peranan yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama yaitu peranan dari Zygomicota, yaitu kalau yang menguntungkannya contohnya tadi Rhizopus oryzae yaitu untuk pembuatan tempe, lalu yang Rhizopus oligosporus tuh untuk pembuatan tempe juga. Mucordum penguraian kotoran ternak, Rhizopus nodosus penghasil asam laktat, Mucor javanicus terdapat dalam ragi tempe. Terus pada yang merugikannya ada Rhizopus stolonifer yaitu penyebab roti busuk, Rhizopus nigricans penyebab pembusukan, Plasmospora viticola yaitu parasit pada anggur. Lalu yang kedua pada Ascomycota yaitu ada yang menguntungkan juga dan merugikan juga. Contoh yang menguntungkan yaitu Aspergillus oryzae yaitu untuk melunakkan adonan roti, Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap, tauco, sake, asam nitrat dan asam oksalat, Neurospora atau Monilia cytophila untuk pembuatan oncom, Penicillium notatum penghasil zat antibiotik. Nah, yang merugikannya yaitu Venturia inaequalis penyebab penyakit yang merusak buah apel, Claviscape purpurea penyebab penyakit ergot pada tanaman gandum, Aspergillus flavus membahayakan lever dan mengandung karsinogenik. Yang biasanya ini hidup pada kacang. Nah, yang ketiga yaitu peranan pada jamur Basidiomycota. Ada yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Pada yang menguntungkan yaitu contohnya Volvariella fulvacea yaitu bahan makanan atau ya tadi jamur merang, Auricularia polytricha campuran sop atau jamur kuping, Pleurotus sp bahan makanan atau jamur tiram, Calvatia gigantea diameternya biasa mencapai 1 meter. Terus peran negatifnya yaitu Amanita phalloides jamur beracun, Amanita muscaria jamur beracun juga, Ustilagomaides parasit pada jagung, Puccinia graminis parasit pada gandum, Exobasidium vexans cacar daun teh. Dan terakhir ada peranan dari Deuteromycota. Secara signifikan saya juga tidak menemukan sebenarnya untuk yang peranan menguntungkan merugikan, tapi di sini akan disampaikan peranan dari jamur Deuteromycota yaitu contohnya Epidomerpiton microsporum penyakit panu, Microsporum sp dan Trichopiton yaitu penyakit kurap, Tinea versicolor penyakit panu, Helminthosporium oryzae parasit pada padi, Diplodia parasit pada tanaman jagung, Coletricum parasit pada bawang merah, Fusarium parasit pada tanaman tomat. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.